warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, April. Oke, hadir ya. Bisma. Hadir. Enggar. Ada yang tahu Enggar kemana? Tidak ada yang tahu. Ibu Alfa ya. Indah. Oke, hadir ya. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, Ibu akan membahas tentang pembahasan minggu lalu. Ada yang masih ingat kita minggu lalu membahas tentang apa? Bisa ajukan tangan. Silakan Mbak Indah. Nah, benar sekali. Kita kemarin mengulas tentang kejadian masa lampau. Nah, ada yang bisa menambahkan lagi tentang pembahasan minggu lalu? Ataupun yang masih ingat? Silakan Mbak April. Oke, terima kasih ya. Nah, betul sekali. Kita pembahasan minggu lalu telah membahas kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian masa lampau yang dengan objek manusia. Gitu ya. Nah, kejadian yang telah terjadi itu menjadi pengalaman baru untuk kita. Nah, mengapa pengalaman baru? Karena kejadian itu akan menjadi perubahan di masa yang akan datang. Dengan adanya kejadian di masa lalu, kita dapat mengatasi ataupun menghindarinya agar tidak terjadi seperti yang ada di masa lalu, jika itu buruk ya. Saya akan mengulang sedikit tentang pembahasan minggu lalu tentang apa sih sejarah itu. Nah, pengertian sejarah menurut etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon. Dalam bahasa Melayu, sajarotun ini menjadi sajarah dan diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan kata sejarah, yang artinya silsilah ataupun keturunan. Nah, mengapa terdapat gambar pohon, Bu? Nah, betul. Maksud dari gambar pohon ini adalah karena kehidupan manusia itu selalu berkembang, seperti halnya pohon yang selalu berkembang. Ya, sejarah secara terminologi menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah sebuah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan yang terjadi secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang kedua, menurut Kartono Kadirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal, yaitu objektif dan subjek. Secara objektif menunjuk pada peristiwa ataupun kejadian yang terjadi. Yang secara subjektif, sejarah yang telah dituliskan oleh seorang sejarawan. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Nah, ruang lingkup sejarah itu unik. Mengapa dapat dikatakan unik?
sejarah hanya terjadi dalam satu kali, tidak akan terjadi ataupun tidak akan terulang kembali. Nah, mungkin kalian juga akan berpikiran bahwasannya kejadian yang telah terjadi di masa lampau akan terjadi di masa yang akan datang, tetapi memiliki perbedaan dari sudut objek dan subjeknya. Nah, sejarah yang kedua, sejarah itu penting. Sejarah memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sejarah bisa dipakai sebagai pengalaman ataupun pelajaran untuk memperbaiki kehidupan manusia yang sebelumnya terjadi, untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Nah, yang ketiga, sejarah itu abadi. Mengapa dapat dikatakan sejarah itu abadi? Nah, kejadian yang terjadi di masa lampau tidak akan berubah dan akan selalu dikenang oleh manusia. Begitu ya. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, konsep ruang dan waktu ini memiliki keterkaitan tiga, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan pelaku utama dalam suatu kejadian peristiwa, dan manusia ini sebagai pembuat sejarah yang sekarang kita pelajari ini adalah sejarahnya manusia. Nah, yang kedua, ruang. Nah, peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang ataupun tempat. Ruang memiliki unsur yang akan membuktikan bahwasanya peristiwa itu ada dan nyata. Yang ketiga, waktu. Waktu merupakan batasan dari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, karena sejarah manusia tidak akan terlepas dari waktu, maka dari itu antara manusia, ruang, dan waktu ini saling keterkaitan. Gitu ya, bisa dipahami? Kita memasuki materi yang selanjutnya tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep berpikir kronologis. Nah, kronologis berasal dari kata kronos yang artinya waktu, dan logos yang berarti ilmu. Nah, kronologis dalam sejarah ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologis dalam sejarah merupakan urutan peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runtut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Nah, begitu ya. Nah, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Nah, kronologis ini ilmu tentang waktu yang dapat membantu menyusun peristiwa sejarah secara runtut sesuai dengan urutannya. Dengan berpikir kronologis menjadikan kita dapat terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Nah, anakronisme ini merupakan ketidakcocokan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya yang akan membuat pembaca atau peneliti kebingungan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, ini ya contohnya cara berpikir kronologis. Nah, ada pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu. Nah, berurut
Agustus 1945, kota Nagasaki juga dibom oleh sekutu. Setelah itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Nah, selanjutnya 16 Agustus 1945, adanya peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, 17 Agustus 1945 adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini merupakan urutan waktu sesuai dengan kejadian pada saat peristiwa ini terjadi. Begitu ya, bisa dipahami? Jadi itu kronologi itu urut dengan serangkaian peristiwa yang telah terjadi. Ya, masuki materi yang kedua tentang konsep berpikir diakronik. Nah, diakronik ini berasal dari bahasa Melayu, yaitu dia yang artinya melalui atau melampaui atau melintas, dan kronos yang artinya waktu. Nah, berpikir diakronik ini merupakan berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam rututan waktu yang panjang namun berbatasan dengan ruang. Nah, tujuan berpikir diakronik ini untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses penelitian ataupun perkembangan peristiwa tersebut. Nah, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah ini, kita dapat lebih teliti dan cermat untuk mengamati peristiwa sejarah. Nah, dalam pembatasan waktu, sejarah mengenai periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam tahap pembabakan waktu. Nah, contoh dari konsep berpikir diakronik ini, yang pertama pada masa prasejarah. Nah, pada masa prasejarah, pada masa Hindu-Buddha, pada masa Islam, pada masa kolonialisme Barat, dan pada masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Lama, reformasi, dan Orde Baru. Nah, ini merupakan rangkaian urutan waktu yang dibatasi oleh ruang. Nah, seperti ini contohnya. Kita memasuki ke materi yang ketiga tentang konsep berpikir sinkronik. Nah, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Nah, berpikir sinkronik ini merupakan konsep berpikir dengan mempelajari sejarah dalam waktu tertentu namun dengan ruang lingkup yang lebih luas. Tadi yang diakronik kan dia dibatasi oleh ruang. Nah, ini ruang yang lebih luas dan lengkap gitu ya. Nah, tujuan untuk kita berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah ini yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah yang telah terjadi. Nah, cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah yaitu peristiwa sejarah dengan segala aspek dan masa ataupun waktu ketentuan secara mendalam. Nah, kajian berpikir sinkronik ini dapat menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang berbatasan. Begitu ya. Materi yang keempat yaitu konsep ruang. Konsep ruang ini merupakan proses yang meliputi aspek lingkungan, lokasi,
dan tempat suatu peristiwa sejarah. Nah, konsep ruang ini dalam sejarah dapat membandingkan secara runtut antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lainnya. Nah, contohnya peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Begitu ya. Nah, konsep waktu yang kelima ya, materi yang kelima, konsep waktu. Nah, konsep waktu di sini dalam sejarah sangat diperlukan. Mengapa diperlukan? Karena sebagai pengelompokan berdasarkan waktu ataupun pembatakan ataupun periodisasi. Suatu peristiwa sejarah dalam urutan waktu terjadinya merupakan konsep waktu yang sangat penting untuk menghindari kejadian simpang tindih peristiwa sejarah. Dengan kita mempelajari konsep waktu ini, kita akan mengetahui secara jelas tentang pembabakan waktu atau periodisasi waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, contohnya pada zaman praaksara. Nah, pada zaman praaksara ini pembabakan waktunya terdapat zaman batu tua, zaman batu menengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Begitu ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama akan membahas tentang kronologis, mengidentifikasi konsep berpikir kronologis. Yang kelompok kedua membahas tentang konsep berpikir diakronik. Yang kelompok ketiga tentang sinkronik. Yang keempat tentang ruang dan waktu. Nah, ini saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan tema yang telah ditentukan barusan ya. Nah, kalian berdiskusi bisa dengan mencari informasi dengan alat komunikasi yang kalian bawa untuk mencari informasi secara jelas ataupun secara luas tentang konsep pikir sejarah ini ya. Waktunya sudah habis ya. Sekarang dari perwakilan kelompok diskusi kalian, untuk perwakilan saja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang konsep berpikir sejarah ini. Dimulai dari kelompok 1, urut ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian yang tidak mempresentasikan ke depan, kalian bisa memberikan saran ataupun menambahkan, ya. Bisa dipahami? Saya kasih waktu yang presentasi 5 menit, cukup dibacakan poin-poinnya saja ya. Apa diskusi tentang materi hari ini? Apakah ada yang belum paham tentang materi hari ini? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, dengan kita mempelajari materi hari ini, diharapkan kita bisa meneliti ataupun mencari informasi sejarah secara urut dan secara runtut sesuai dengan konsep berpikir sejarah ya, serta dapat mengidentifikasi sejarah secara nyata. Begitu ya. Ada yang belum paham? Sudah. Nah, cukup sekian materi hari ini tentang konsep berpikir sejarah secara kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Nah, untuk pertemuan yang akan datang,
Bu Guru meminta kalian untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum waktu pembelajaran ya, mempelajari tentang materi selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pesan saya, jaga kesehatan kalian di masa seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.